Tekno kembali bikin gebrakan baru di pasar tanah air dengan mendaftarkan nomor model Tekno LK7 alias Tekno Pova 8 Pro 5G. HP yang dijadwalkan rilis kisaran bulan Juni atau Juli mendatang menjadi pusat perhatian karena bawa kapasitas memori internal yang gak ngotak untuk kelas harganya. Tapi namanya juga HP yang fokusnya ke performa mentah. Pasti ada beberapa sektor penting yang sengaja ditumbalkan demi menekan harga jualnya di pasaran. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Tekno Pova 8 Pro 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal kapasitas memori super lega 512 GB. Ini benar-benar ugal-ugalan dan merusak pasar. Tekno langsung memberikan kapasitas RAM sebesar 12 GB dengan media penyimpanan internal 512 GB. Dengan kapasitas sebesar ini, abang bebas download puluhan game berukuran besar, menyimpan ribuan file video ulasan berkualitas tinggi atau foto-foto seharian tanpa perlu tersiksa lagi sama notifikasi memori penuh di tengah jalan. Sementara untuk kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal layar mewah AMOLED berkecepatan tinggi. Sektor lainnya patut diacungi jempol. Berkat layar berukuran 6,78 inci beresolusi tajam Full HD Plus ditambah menggunakan panel AMOLED. Tambah lagi, dengan refresh rate super kencang tembus 144Hz, urusan scrolling media sosial, navigasi menu di iOS 16 sampai urusan gaming dijamin bakal berasa mulus banget di mata abang. Beralih ke kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal dapur pacu Dimensity 7400 dengan tambahan chip grafis dedicated. Otak pemrosesannya gak main-main karena diterkait oleh chipset MediaTek Dimensity 7400 dengan arsitektur fabrikasi 4 nanometer. Gak sampai di situ, Tekno juga nekat menambahkan chip grafis tambahan bernama Tekno Titan T2 secara terpisah. Tugas chip ini murni buat mendongkrak dan menstabilkan frame rate game berat. Dan untuk kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal baterai badak 6500 mAh dengan fitur bypass charging. Buat abang yang hobi maraton bermain game berjam-jam atau para driver online yang kerjanya di lapangan, baterai berkapasitas jumbo 6500 mAh ini bakal jadi penyelamat karena dayanya awet seharian penuh. Menariknya walaupun chargingnya cuma dibekali dengan 45 watt saja, Tekno sudah menyampaikan fitur bypass charging. Fitur ini bikin daya listrik langsung dialirkan ke mesin tanpa ngelewatin baterai. Jadi HP nggak bakalan panas meskipun dicolok charger sambil dipakai push rank. Sementara untuk kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal sensor giroskop hardware dan juga fitur pendukung gaming. Kabar gembira buat penonton tim forum gadget yang hobi bermain game perang kompetitif seperti game PUBG Mobile. Karena sensor giroskop di HP ini sudah berbasis hardware fisik bukan lagi virtual. Respon bidikan abang bakal instan tanpa delay sedikit pun. Tambah lagi adanya tombol pintasan aplikasi fisik di bodi sampingnya yang bisa bikin abang kustomisasi buat jalan pintas masuk ke game kesayangan secara lebih instan. Sementara untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal fitur durabilitas tinggi. Siapa bilang HP gaming ringkih? Tekno Pova 8 Pro 5G ini sudah mengantongi sertifikasi ketahanan debu dan juga air bertekanan tinggi. Mulai dari sertifikasi IP68 bahkan IP69K yang tahan semprotan air panas. Di sektor estetika bodi belakangnya juga kelihatan beda banget dari HP lain berkat fitur Pixel Joy Display, yaitu Matrix 177 lampu LED independen yang bisa abang atur pola kedipannya sesuai dengan selera. Namun dibalik semua itu ada kekurangan yang harus kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni material bodi belakang dan framenya masih full plastik. Demi memangkas biaya produksi agar bisa menghemat media penyimpanan internalnya, Tekno terpaksa mengorbankan sektor build quality-nya. Bagian back cover belakangnya masih berbahan plastik dan frame sampingnya pun murni plastik. Kalau abang tipe orang yang jarang memakai casing tambahan, feel genggamannya bakal kerasa kurang solid dan rawan banget terkena baret halus akibat gesekan harian. Kekurangan yang nomor 2 yakni kecepatan pengisian daya agak kurang seimbang. Menaruh baterai monster berkapasitas 6500 namun mendampingi dengan adapter charger yang kurang bagus yakni hanya 45 watt saja terasa agak nanggung. Walaupun teknologi pengisian nggak bisa dibilang lemot, tapi kalau abang ngecas dari kondisi yang benar-benar kritis sampai 100%, prosesnya bakal memakan waktu 1,5 jam lebih. Kurang praktis buat abang yang punya mobilitas tinggi dan serba buru-buru. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni setup kamera sekundernya masih kurang fungsional.
Kamera utamanya memang sudah cakep banget dan menjanjikan karena memakai sensor 50 megapiksel besutan sensor Sony Lithium 700C. Tapi sayangnya, keberadaan kamera pendamping di bagian belakang itu cenderung cuma kosmetik ulasan saja. Tecno nggak memberikan lensa ultrawide yang jauh lebih fungsional untuk kebutuhan ambil foto pemandangan lebar atau foto grup pas lagi kumpul-kumpul. Kesimpulannya, Tecno Pova 8 Pro 5G ini bakal jadi jawara baru di kelas harganya. Kalau prioritas utama abang adalah mencari HP dengan performa gaming rata kanan, baterai super awet dan kapasitas memori internal raksasa yang gak habis-habis, ini bagus banget buat jangka panjang. Tapi kalau abang cari HP dengan material kaca premium atau setup kamera serba bisa, mending skip dan tabung uangnya buat lirik opsi lain yang lebih mumpuni. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Tecno Pova 8 Pro 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.